السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Nurus Salam rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau sampai hari kiamat. Saya dikonfirmasi rahimani rahimakumullah. Insyaallah mulai malam hari ini sampai pertemuan berikutnya kita akan mengkaji tentang kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, ya, biqalam Ustaz Umar Abdul Jabbar, yang ditulis oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar hafizahullah taala. Ini kitab tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, mungkin kami minta di pertemuan-pertemuan yang akan datang, bapak-bapak mungkin bisa bawa pulpen, ya, bawa buku, kita sama-sama belajar, kita menulis ya arti-arti dari kata per kata dari kitab ini, supaya ngaji kita semakin kemajuan, ya Pak ya. Ini kan kalau tematik saja tidak ada bukunya tentunya kurang bagus, kurang mantap. Maka kita cari satu kitab yang gampang, yang ringkas, yang mudah, kita sama-sama mengkajinya dan menulisnya. Kalau ada faedah-faedahnya kita tulis sama-sama. Ini kitab, ada kitab yang bagus tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada kitab yang panjang, yaitu Nurul Yaqin. Di sini ada Nurul Yaqin. Khulasah itu artinya ringkasan. Ini ringkasan kitab Nurul Yaqin. Kalau Nurul Yaqin ini panjang, ya. Tapi karena ini khulasah, ringkasan, maka ini kitab adalah meringkas dari kitab Nurul Yaqin. Yang ini diambil dari buku-buku sirah sebelumnya. Ya, jadi sumber buku sirah itu buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari, tentunya yang pertama dari Al-Qur'an. Ya, dari kitabullah azza wa jalla, dari Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Maka dalam setiap kitab Sahih Bukhari ada disebut Kitabul Maghazi, kitab peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab tentang sejarah. Kemudian di antara kitab sirah juga adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini bukan maksudnya kitabnya orang Muhammadiyah, ya Pak. Jadi Syama'il Muhammadiyah maksudnya adalah kitab tentang fisik-fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, ya, bagaimana cara jalannya, cara duduknya. Itu disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, berapa ubannya Nabi, itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Kemudian yang keempat di antara kitab sirah adalah kitab Dalail An-Nubuwah. Kitab Dalail An-Nubuwah, yaitu kitab tentang khusus tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani dan juga ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullah taala. Bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima di antara kitab sirah adalah kitab Al-Maghazi was-Siyar. Itu kitab tentang perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab sirah yang terbaik ada 4 ya Pak ya, Bapak bisa cari nanti, semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, masih ada kitabnya Pak Syakir? Masih ada? Habis kitabnya? Masih ada? Yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua? Ibu sudah semua? Oh Masya Allah. Yang belum bisa datang ke Pak Syakir ya. Nanti kita baca sama-sama. Jadi kitab terbaik yang pertama adalah kitab Sirah Ibnu Ishaq. Ya, Sirah Ibnu Ishaq disusun oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kitab ini lengkap sekali dari awal sampai akhir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir sudah dibahas tentang kitab ini. Hanya saja kekurangan dari kitab ini ya belum dipilah-pilih antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Dan banyak hadis-hadis yang dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya, maka kitab Ibnu Ishaq ini lengkap tapi belum dispesifikasi, belum dikeluarkan mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif. Sehingga para ulama tidak menyarankan bagi pemula untuk belajar kitab ini. Adapun buku yang terbaik di antaranya Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Masadir Al-Asliyah karya Dr. Ahmad Mahdi. Ya, hafizahullah ta'ala. Ini kitab sangat bagus, ya, yaitu sirah Nabi dari sumbernya yang asli. Ya, ini dibahas tentang kitab perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kitab yang kedua, Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Ini tentang perjalanan hidup Nabi tapi dari hadis-hadis yang sahih saja. Ya, karena berbicara sirah Nabi kadang-kadang ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sangat lemah sekali. Sehingga ada ulama yang mengeluarkan hanya hadis-hadis sahih saja yang mereka susun. Ditulis oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, hafizahullah ta'ala. Yang ketiga, ini juga ringkas, saya punya kitabnya, itu Fiqhus Sirah, ya, Fikih Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh Syekh Abdul Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, hafizahullah ta'ala, tentang fikih berkaitan dengan sirah Nabi. Jadi perjalanan hidup Nabi, kemudian faedah-faedahnya apa saja. Misalnya perang Badar, apa faedahnya? Hijrah Nabi ke Madinah, apa faedahnya? Disebutkan oleh dalam kitab fikih sirah. Dan ini yang kami kaji di Handil. Alhamdulillah sudah setengah kitab ini kami sudah kaji di Handil sampai hijrah ke Madinah. Pertemuan terakhir tentang hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sudah 1 tahun lebih kami kaji. Alhamdulillah, insyaAllah 2 tahun lebih ini selesai. Coba ya. Kalau ini tipis saja Pak ya, mungkin tidak sampai 2 tahun insyaAllah. Ya, mungkin mudah-mudahan bisa 1 tahun atau 1,5 tahun. Mudah-mudahan bisa kita kaji istiqomah. Kemudian yang keempat, Bapak bisa baca juga kitab Rahiq Al-Makhtum, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Mubarakfuri. Juga kitab yang sangat bagus sekali tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita pilih kitab ini? Kitab Khulasah Nurul Yaqin. Kenapa? Yang pertama, karena ini buku bagus sekali karena cuma menulis poin-poin pentingnya. Bapak lihat dalam kitabnya poin 1, 2, 3, 4. Kemudian di bawahnya ada as'ilah, soal-soal, di bawahnya khulasah. Khulasah itu artinya ringkasan lagi. Jadi kaji 1, 2, 3, 4 dibahas, ganti tema lagi 1, 2, 3, 4, ganti tema lagi 1, 2, 3, 4. Begitu. Jadi sangat bagus karena poin-poin penting saja. Yang kedua, kitab ini tipis. Jadi murah dibeli, bisa kita beli untuk jamaah banyak. Tapi kalau tebal begini, tidak sanggup Pak Syakir beli dibagikan. Ya, mahal tentunya. Maka kita beli tipis-tipis untuk kita baca sama-sama, ya, agar memudahkan kita untuk kita mengkajinya dan mudah dibawa. Jadi kita pengajian itu Pak harus naik level terus, ya Pak ya. Jadi jangan cuma jadi pendengar setia. Artinya kita juga harus bawa pulpen, kita tulis, ya.
kita tulis faedah-faedahnya, kita tulis arti-artinya di atasnya. Jadi Bapak dengan belajar ini, Bapak juga sedang belajar bahasa Arab, ya. Di setiap kata-katanya Bapak tulis artinya. Misalnya dalam yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, Sayyidina Muhammad, ya. Jadi kita kaji satu persatu, Bapak artikan, kalau ada faedahnya Bapak tulis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama al-ilmu bil kitabah." Ilmu itu ditulis. Kecuali kita ini Imam Bukhari, ya. Yang kalau dengar enggak lupa lagi. Imam Syafi'i, kalau lewat di telinganya langsung lengket di otaknya. Imam Syafi'i. Kalau kita imam apa, Pak? Ya. Kita saja yang sudah diulang-ulang bisa lupa. Maka kita belajar itu dengan ditulis. Ditulis ada yang kita bisa bawa pulang. Kita baca-baca lagi di rumah, itu bisa kita ambil faedahnya. Ya. Tapi kalau tidak ditulis, hilang begitu saja. Ya. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Dan inilah disebut dengan kitab kuning, Pak. Ya. Itu Ustaz di situ bilangnya ngaji pakai kitab apa? Kitab kuning. Karena isinya kertasnya kuning. Meskipun gondrong dia, Pak, ya, ada harokatnya. Dia tidak gundul. Kalau gundul ya bisa juga. Ya, alhamdulillah kita bisa baca juga, tapi lebih bagus saya kalau ada harokatnya. Biar kita bisa baca sama-sama. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Kita akan bahas yang pertama tentang muqaddimah, ya, tentang pembahasan kenapa kita belajar sirah Nabi, ya, kenapa kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kenapa kita belajar sirah? Tentunya karena kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Nabi uswatun hasanatun, suri tauladan. Dan suri tauladan ini tentunya supaya kita tahu suri tauladan itu kita pelajari. Tidak mungkin cuma sekedar tahu Nabi suri tauladan, tapi bagaimana perinciannya Nabi suri tauladan? Bagaimana kedermawanan Nabi? Bagaimana tawaduknya Nabi? Bagaimana kebijaksanaan Nabi? Itu harus dipelajari dengan runut. Ya? Dan tidak bisa kita kaji setahun sekali. Kita kaji setiap 2 pekan sekali seperti ini, insya Allah kita semakin kenal dengan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sirah ini kita mengetahui akhlak Nabi, kita mengetahui perjuangan Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui kehidupan Nabi. Kita tahu istri-istri Nabi. Ya, Pak, ya. Nabi istrinya ada berapa, Pak? Ada yang tahu? Ada berapa istri Nabi? Ya, 11. 9 Nabi tidak pernah nikah lebih dari 9. Artinya ada yang meninggal Nabi nikah lagi. Dia meninggal Nabi nikah lagi. Tapi Nabi 9 istrinya secara umum. Tapi kalau di total sama yang meninggal Nabi nikah lagi itu 11. Ada yang hafal, Pak, 1 sampai 11 urutan istri Nabi? Hah? Yang pertama siapa istrinya, Pak? Khadijah. Yang kedua Saudah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Hafsah. Yang kelima Zainab. Yang keenam Ummu Salamah. Ya, yang ketujuh Zainab juga. Ya. Jadi dengan kita tahu kita sedang mencintai Nabi SAW, maka kita harus tahu segala lini-lini kehidupan Nabi. Kadang-kadang orang tentang Ronaldo saja tahu dia. Ronaldo kapan nikahnya, berapa anaknya, berapa anaknya Messi, berapa di mana dia, klub mana dia pindah-pindah, tahu semua anak. Toko-toko Free Fire, hafal semua ini, Pak. Ya, password-passwordnya, cheat-cheatnya, tahu semua dia apa. Karena cinta. Maka ketika kita mencintai Nabi, kita harus tahu berapa anak Nabi. Anak Nabi ada berapa, Pak? Ada berapa anak Nabi? Nah, berapa? 7. Ya. 6 sama Khadijah, 1 sama Maria Al-Qibtiyah, seorang budak. Anak Nabi 7. Ya. Yang sama Khadijah ada 6. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim, ada Ummu Kulsum, Ruqayyah, ada Zainab dan ada Fatimah.
Dan sama mereka ketiga namanya Ibrahim. Ya, kita cinta sama Nabi ketika kita ditanya berapa anak Nabi? Wallahu a'lam bishawab. Berapa istri Nabi? Lupa Ustaz. Ya, berapa sahabat Nabi? Wah, Masya Allah. Kita banyak datang tentang Nabi. Padahal kita menyandarkan kita sangat sayang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta beliau. Beberapa peperangan Nabi kita tidak tahu. Ya, padahal kita menyandarkan kita ini mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konfidin rahimani rahimakumullah. Maka dengan kita mempelajari sirah, kita sedang meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta kita. Kemudian yang kedua, di antara faidah kenapa kita belajar sirah, untuk menguatkan cinta, untuk menguatkan cinta kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Jumatan kita sering mendengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Kita senantiasa berselawat kepada beliau di setiap sholat kita. Maka di antara bentuk cinta kita kepada beliau, kita pelajari perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Kita pernah bawakan hadisnya di sini. Kata Nabi, "Ma'adatta laha, apa yang kamu sudah siapkan untuk kiamat?" Kata laki-laki itu, "La syai'a illa inni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ya Rasulullah, tidak ada persiapanku banyak kecuali aku betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta. Apa kata Nabi Pak? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Mendengar ini kata Anas bin Malik, ma farihal muslimuna ba'da islamihim ma farihu bihadzal hadits. Tidak pernah orang Islam betul-betul bahagia seperti bahagia mendengar hadis ini. Maka kata Anas, fa inni uhibbu Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, dan aku berharap dengan cintaku ini aku berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika dikatakan cinta kepada Nabi, mana buktinya? Sudahkah kita berjuang untuk mempelajari hidup beliau sallallahu alaihi wasallam? Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita mempelajari sirah Nabi untuk menguatkan keyakinan kita dan iman kita kepada beliau. Di antara rukun Islam atau rukun iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Dan kita harus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita beriman dengan beliau, artinya ada konsekuensinya. Ya. Bagaimana beliau ketika perang Badar, ketika hijrah, ketika perang Uhud, bagaimana pertolongan Allah datang kepada beliau. Nanti kita kisahkan Pak bagaimana perang Badar 313 lawan 1000. Menang Rasulullah SAW. Maka semakin menguatkan kita. Bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah betul-betul Allah tolong. Bagaimana orang yang betul-betul hanya Allah saja di hatinya, betul-betul Allah akan bantu dia. Sebagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya. Contoh Pak, kita ini kenapa kita sayang kepada mama dan bapak kita? Kenapa? Apa Pak? Kenapa kita sayang orang tua kita? Karena jasa mereka yang besar. Ya Pak ya? Kita sayang mama kita karena mama kita luar biasa merawat kita sampai besar. Bagaimana bapak kita mencarikan kita nafkah untuk kita sekolah, untuk kita makan. Oleh karenanya kita sangat mencintai orang tua kita. Karena mereka, dengan sebab mereka lah kita lahir ke muka bumi ini. Kita besar, kita bisa merasakan hidup. Maka kenapa kita bisa care sama sahabat kita? Kita bisa peduli dengan teman kita karena dia baik. Kata Nabi, tahabu, saling memberi hadiah, maka saling mencintai. Kita Pak kalau punya tetangga baik betul, kita senang sama dia enggak Pak? Senang. Saya punya tetangga Pak baik sekali.
Kadang-kadang kalau token saya bunyi-bunyi, tit, tit, tit. Tidak lama tidak bunyi lagi Pak. Saya lihat sudah diisikan. Siapa yang isikan? Tetangga saya, Masya Allah. Dipencet-pencetnya itu Pak, saya tidak tahu. Tiba-tiba terisi 100.000. Jadi kalau bunyi-bunyi itu Pak, kadang saya tunda-tunda beli Pak. Supaya tahu tidak bunyi lagi habis itu. Ya, tidak banyak bercanda. Artinya kadang-kadang Masya Allah, tetangga saya baik. Akhirnya saya pun senang sekali sama dia. Dia pun juga senang sama saya. Alhamdulillah. Kita saling bertukar hadiah. Kadang-kadang saya kalau beli dari sesuatu, saya bawakan dia pisang, dia balas semangka, saya balas pepaya, dia balas pir. Kita saling memberi hadiah. Ya, itu saling mencintai. Maka Pak, kalau sama orang tua kita sangat mencintai karena jasa-jasanya. Sama tetangga kita sayang karena suka bawakan pisang, bawakan sanggar, bawakan otek-oteknya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Yang jasa beliau, kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa sujud kepada Allah. Kita bisa menghindari kesyirikan seperti orang-orang yang menyembah selain Allah. Hina. Bapak lihat di berbagai negara orang-orang ada yang menyembah sapi. Bapak lihat di negeri-negeri perindapan Pak ya. Sebagian orang-orang Hindu, mereka masih menyembah, bertabarruk dengan sapi. Kotoran sapi diperebutkan. Maka dengan adanya Islam kita mulia. Kita tidak diperbudak oleh sapi. Sebagian orang ada yang menyembah patung. Dia sujud, merendahkan diri, minta kepada patung yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Dari Nabi SAW kita hanya menyembah Allah Rabbul Alamin. Kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita bisa sujud kepada Allah. Dari jasa siapa Pak? Jasa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kalau dengan orang tua kita, yang dengan mereka fisik kita bisa besar, kita bisa tumbuh, kita bisa sekolah, kita sudah berterima kasih, sayang kepada orang tua kita. Bagaimana dengan Nabi yang memberikan kepada kita jalan untuk kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar jasa Nabi Muhammad SAW. Dengan beliaulah kita tahu mana jalan menuju surganya Allah. Kita bisa beramal saleh, kita bisa sholat, kita bisa mendapatkan ketenangan. Dari siapa? Dari beliau SAW. Bagaimana kita tidak cinta dengan beliau? Dan tidak mungkin kita bisa cinta kecuali kita pelajari bagaimana hidup beliau SAW. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa kita belajar sirah Nabi? Karena kita ingin terpengaruh oleh beliau SAW. Sekarang Pak, orang-orang banyak butuh figur. Banyak anak-anak yang menjadi fans mereka, yang menjadi figur idola mereka adalah artis-artis. Anak-anak kita tontonannya adalah artis-artis yang memamerkan kemewahan-kemewahan. Yang ditonton di YouTube orang-orang kaya. Yang ditonton di YouTube orang-orang terkenal. Sehingga lupa mereka dengan figur yang mulia Nabi SAW. Padahal kalau kita mau cari teladan, tidak usah jauh-jauh. Teladani Nabi kita SAW. Kita akan mendapatkan ketenangan hati. Zaman kita banyak orang tidak bersyukur Pak. Kenapa? Karena yang dipandang itu selalu orang-orang kaya. Sehingga kerjaan dia, uang yang dia miliki rasanya tidak pernah cukup. Kenapa? Karena selalu yang ditonton orang kaya yang pamer mobil, orang kaya yang pamer rumah besar. Sehingga pulang ke rumahnya yang sudah punya rumah, tapi tidak bersyukur kecilnya rumahku tidak kaya. Rumahnya Atta Halilintar, dibilang, bagusnya jeleknya motor pun tidak kaya, mobilnya orang-orang kaya. Sehingga tidak ada syukurnya. Kenapa? Karena salah pilih idola, salah pilih teladan. Padahal Pak Nabi Muhammad SAW, bagaimana rumahnya Nabi itu Pak, cuma kecil sekali. Kamarnya Nabi, kalau Nabi sholat malam, saking kecilnya kamar Nabi, di kiblatnya Nabi kakinya Aisyah tidur selonjoran. Kalau Nabi mau sujud, Nabi colek kakinya Aisyah, Aisyah lipat kakinya baru Nabi sujud. Saking kecilnya kamar Nabi SAW. Kita bisa bayangkan. Nabi SAW pernah tidur di atas tikar. Kemudian setelah bangun bergaris-garis pipinya Nabi bekas tikar. Bayangkan Pak, Nabi tidur di atas tikar yang sederhana.
Kata Umar, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, sekiranya engkau minta kemewahan Allah pasti kasih. Apa kata Nabi? Mali wa mad dunya, kata Nabi. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi. Ya, aku di dunia ini seperti apa? Penyeberang jalan, seperti orang asing. Maka menangis Umar melihat Nabi, pipinya bekas karpet, bekas tikar, sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu Pak tidak pernah 3 hari kenyang berturut-turut, tidak pernah. Bahkan pernah di rumah Nabi tidak nyala kompornya 3 bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi beberapa kali datang ke rumahnya, tanya istrinya, ya Aisyah, hal indaki syai', apakah ada sesuatu bisa dimakan? Kata istrinya, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Di rumah Nabi pernah beberapa kali tidak ada makanan. Maka dengan mempelajari sirah Nabi, kita bisa tahu betapa Nabi penuh ketawaduan. Nabi hidupnya itu sederhana. Nabi SAW itu penuh dengan teladan. Sehingga dosa jauh-jauh jadi figur. Nabi Muhammad SAW adalah figur kita, orang yang sangat kita cintai. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian kita akan bahas insyaallah mulai kitab ini tentang khulasah ya Nurul Yakin. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah mempelajarinya. Tapi yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 4 ya, Ad-Daurul Awwal. Ya. Nanti Bapak yang punya pulpen bisa diterjemahkan atasnya Pak ya. 1, 2 apa, Rasul apa ya, biar kita ngajinya ada peningkatan ya Pak ya. Yang belum punya kitab bisa minta sama Pak Syakir, yang baru datang belum kebagian silakan. Tapi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Berkata penulis hafizahullah taala, min hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hayati artinya hidup. Ya, hidup, min itu artinya dari. Jadi dari hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna bermakna yang mulia di antara kami atau ya penghulu kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu ya waladi ibni Adam. Kata Nabi, aku ini sayyid, yaitu orang yang paling mulia dari anak Adam. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapkan. Yang pertama kata penulis, huwa Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah ilan nasi. Ila yang diutus, an-nas kepada manusia. Kafatan secara keseluruhan. Jadi Nabi diutus kepada seluruh manusia. Ya. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah akhirul anbiya, nabi yang paling terakhir. Ya, beliau adalah nabi yang paling terakhir. Wa imamur rusul, dan beliau adalah imamnya rasul-rasul. Rasul itu jamaknya rasul. Ya, beliau adalah imamnya para rasul. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Kata Nabi, utitu khamsan lam yutahunna al-anbiya qabli. Aku dikasih 5 hal yang belum pernah dikasih nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah beliau diutus untuk seluruh manusia sampai kiamat. Nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya. Nabi ini untuk kaum Bani Israel, Nabi ini untuk kaum ini. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ini kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW saja. Dan Nabi adalah Nabi terakhir. Ya, wa inni khatamun nabiyyin. Kata Nabi, aku adalah penutup para nabi. Ya, ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ja'a bid-dinil islami. Ja'a bermakna artinya datang. Datang bid-din dengan agama al-islami, dengan agama Islam. Alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Alladzi yang la yaqbalu. Yaqbal artinya terima. Ya, yaqbal artinya terima. Yaumal qiyamah, hari kiamat. Dinan ghairahu, agama selainnya. Jadi kalau kita terjemahkan bebas, datang dengan agama Islam yang Allah tidak menerima agama di hari kiamat, agama selainnya. Begitu.
Ya. Artinya Nabi SAW datang dengan agama Islam. Yang kata Allah Azza wa Jalla, "Inna ad-dina 'indallah al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Bagaimana tidak merugi? Habis waktu, habis tenaga, habis biaya, ujung-ujungnya masuk neraka. Rugi sekali. Makanya Umar bin Khattab ketika melihat pendeta, Umar menangis. Ada pendeta dipanggil, "Ya rahib, wahai pendeta, tunggu." Dilihatin Umar dari atas sampai bawah. Kemudian mengalir air matanya Umar. Ketika sudah mengalir beliau pergi. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkika?" Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis ketika lihat pendeta? Kata Umar, ketika lihat pendeta tadi aku ingat firman Allah, "Hal ataka hadithul ghasyiyah." Ya. Kemudian amilatun nasibah. Di ayat amilatun nasibah. Beramal tapi capek-capek tapi celaka. Apa maksudnya? Pendeta tadi habis waktunya ibadah, nyanyi-nyanyi dia kesian, habis waktunya untuk menjaga ketaatannya di dalam agamanya, ternyata mati masuk neraka. Maka kata Umar, itulah yang buatku menangis. Capeknya dia beramal, capeknya habis waktunya, tapi dia tetap masuk neraka. Maka kita bersyukur Pak, kita dikasih Allah agama Islam. Bahkan kita mungkin tidak minta, Allah kasih kita dari orang tua kita yang Muslim. Ya, kita lahir tahu-tahu orang tua kita Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa min nasli sadati Quraisy. Yang ketiga, wa huwa dan dia min dari nasli keturunan sadati Quraisyin dari bangsawan-bangsawan Quraisy. Asrofi qabilatin. Asrof artinya yang paling mulia. Qabilah bermakna suku. Fi Makkah al-Mukarramati, di Mekah al-Mukarramah. Jadi artinya Nabi SAW dari keturunan bangsawan-bangsawan Quraisy. Asrofi qabilah, suku paling mulia di Mekah al-Mukarramah. Itu Nabi SAW. Jadi beliau ini tidak pernah dicela dari sukunya. Kenapa? Karena beliau lahir dari suku yang paling mulia saat itu. Nanti kita sebutkan nasabnya Nabi. Nabi itu nasabnya mulia. Apa hikmahnya? Kata para ulama, sehingga ketika beliau berdakwah mengajak kepada Islam, tidak ada orang yang mencela dari sisi nasab. Itu dia mau naik pamor. Dia kesian terhinakan dari sukunya, makanya dia ngaku-ngaku Nabi supaya dia dianggap. Tidak ada orang ngomong begitu. Kenapa? Karena Nabi memang pada asalnya nasabnya mulia. Ya, dari keturunan yang mulia. Nabi SAW di Mekah. Kemudian yang keempat, wa yattasilu nasabuhu, dan nasab beliau itu bersambung. Yattasilu artinya bersambung. Nasab beliau itu bersambung bi Ismail, dengan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Jadi nasab Nabi itu kalau dirunut sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bapak baca di bawah al-khulasah. As'ilah itu pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Man Sayyiduna Muhammad? Siapa ya Nabi kita Muhammad tadi? Bimana jaa, dengan apa dia datang? Min ayyi qabilatin abuhu, dari mana suku bapaknya? Dari suku apa bapaknya? Biman yattasilu nasabuhu, dengan nasabnya beliau tersambung sampai mana? Itu untuk kita murojaah di rumah, ya Pak ya. Di rumah Bapak isi itu jawaban-jawabannya. Siapa Nabi Muhammad? Bapak isi sendiri, ya. Ini buat pertanyaan di mana? Di rumah. Al-Khulaso, kesimpulan. Sayyidina Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad, huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah, ilan nasi ajma'in, kepada seluruh manusia. Ja'a bid-dinil islami, datang dengan agama Islam. Wa huwa Arabiyyun Qurasyiyyun Adnaniyun, dan beliau itu adalah Arabi, orang Arab. Qurasyi, dari orang Quraisy. Adnani, dari keturunan Adnan. Ya, dari keturunan Adnan.
Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di halaman yang kelima. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasab Nabi dan wafatnya bapaknya. Ya, walid itu bapak. Yang pertama, waliduhu, bapak beliau sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu nasab Nabi. Kita ulangi Pak ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, itu nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dalam Sahih Bukhari, Pak, nasab Nabi yang lengkap sampai Adnan. Saya akan bacakan nasab Nabi. Ini cuma sampai ya Kilab. Jadi Nabi Muhammad itu nasabnya yang sahih, selain daripada Adnan itu tidak sahih. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ada tambahan bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Jadi banyak Pak riwayat tentang nasab Nabi, bahkan ada yang merunutnya sampai Nabi Ibrahim, tapi ini tidak sahih. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya sanadnya. Sanadnya lemah. Apalagi yang sampai Nabi Adam, ada orang bikin sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini lebih lagi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa mengambil faedah. Keutamaan orang Arab itu mereka menjaga nasabnya. Ya, mereka menjaga nasabnya. Beda sama orang kita, orang Indonesia. Kita orang Indonesia, kakek kita aja kadang kita tidak tahu namanya. Kamu cucunya siapa? Cucunya siapa ya? Tidak tahu apa nama kaiku. Ya, ini kita Indonesia. Orang Arab itu mereka sangat perhatian dengan nasab. Makanya kata Nabi SAW, "Ta'allamu ansabakum tasilu arhamakum." Kata Nabi, pelajarilah nasab-nasab kalian, maka kalian gampang untuk bersilaturahim di antara kalian. Sampai sekarang orang Arab itu sangat menjaga nasabnya. Betapa banyak Pak sekarang kita tidak tahu kalau orang itu keluarga kita, fulan itu keluarga kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak menjaga nasab. Ini kelemahan kita. Ya. Bahkan betapa banyak di antara kita yang kakeknya sendiri dia tidak tahu namanya. Iya enggak, Pak? Dan makin ke sini anak-anak tidak menjaga nasabnya. Dahulu orang Bahari ya, Pak, orang Bahari dulu, mereka bukan jangankan nasab sendiri, nasabnya orang aja tahu dia. Kamu anaknya siapa? Aku anaknya ini. Oh, aku tahu kamu itu ke sini, kamu itu rumahnya di sini, kamu itu cucunya ini. Sampai tahu dia, Pak, padahal anaknya orang itu. Ya, itu kayak kita dulu. Dia tahu nasabnya orang. Ya. Maka kita ajarkan anak-anak kita. Kita ngobrol mungkin sama orang di Balikpapan, tukang parkir misalnya. Nggak tahunya kita itu ketemu sama dia di nasab kakek ketiga misalnya. Ternyata kakek kita yang ketiga saudara. Kita nggak tahu. Ya. Karena kita kan nggak tahu nasab. Ya. Maka Nabi SAW itu nasabnya mulia. Bapak lihat di situ ada namanya Qusay. Qusay ini adalah orang yang mengembalikan Baitul Haram. Dulunya Baitul Haram itu direbut oleh selain orang Arab. Qusay bin Kilab lah yang merebut kembali Masjidil Haram. Namanya Qusay. Ini orang mulia. Kemudian Abdul Manaf. Abdul Manaf ini orang yang terkenal dermawan. Terkenal di zamannya orang yang suka memberi. Kakek Nabi SAW. Kemudian Hashim. Hashim ini namanya bukan Hashim namanya, Pak. Sebenarnya namanya adalah Amr. Hashim, kenapa dikasih nama Hashim? Karena dia itu yuhaushim, suka meremah roti. Ada roti zaman Nabi itu keras-keras, maka beliau meremah-remahnya supaya lembek, supaya hancur. Kemudian remah-remah roti itu dibagikan kepada jamaah-jamaah haji yang datang.
Beliau orangnya suka dermawan, suka bagi-bagi remahan roti-roti. Maka terkenallah beliau namanya Hashim. Kenapa? Sangat baik sekali suka bagi-bagi roti. Hashim. Kemudian Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, terkenal. Beliaulah yang menemukan kembali sumur Zam-Zam yang dulunya sudah tenggelam, sudah hilang. Abdul Muttalib mimpi sumur Zam-Zam di sini. Kemudian beliau cari dan ketemu sumur Zam-Zam. Sampai sekarang sumur Zam-Zam dimanfaatkan kaum muslimin. Siapa yang menemukannya kembali? Kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Maka Pak, orang Arab sangat menghargai suku Quraisy. Kenapa? Tadi semuanya ini orang-orang mulia. Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, bapak Nabi Abdullah, semua ini orang-orang mulia di sisi orang-orang Arab. Sehingga mereka sangat disegani. Maka Allah pilih Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Kenapa? Karena tadi nasabnya itu semuanya orang-orang mulia, orang-orang yang baik. Makanya tidak ada satupun orang yang mencela Nabi dari sisi nasabnya, tidak ada. Makanya ketika nanti Nabi berdakwah, Nabi dituduh apa? Orang gila, Nabi dituduh tukang sihir. Tidak ada yang tuduh, kamu orang dari nasab yang buruk, tidak ada. Bapak tidak dapati orang mencela Nabi dari sisi nasabnya. Kenapa? Karena nasab Nabi mulia sekali. Ini khonifuddin rahimani rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau seandainya terjadi perang, kata para ulama, antara Nabi dengan orang Quraisy, nanti kan yang paling banyak musuhin Nabi kan Pak orang Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Quraisy yang paling banyak menyusuhi Nabi. Maka ketika nanti Fathul Mekah, Nabi SAW berhasil menaklukkan orang Quraisy, Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, akhirnya seluruh orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Itulah puncak kejayaan Islam ketika Fathul Mekah. Ketika Nabi berhasil menaklukkan orang-orang Quraisy. Maka turunlah surah An-Nasr tadi yang dibaca imam kita waktu maghrib. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Kapan mereka berbondong-bondong masuk Islam? Ketika Nabi berhasil menaklukkan orang-orang Quraisy. Nabi berhasil menjatuhkan mereka, menaklukkan mereka, maka seluruh orang Arab masuk Islam. Tahun ke-8 Hijriah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ummuhu, dan ibunya Nabi yang kedua, Aminah bintu Wahab. Ya, namanya adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Ya, Ibn Abdi Manaf, ini Abdi Manaf yang lain Pak ya, bukan Abdi Manaf yang kakeknya Nabi, bukan. Bin Zuhrah bin Kilab. Ya, inilah mamanya Nabi Muhammad SAW. Maka nasab mamanya Nabi dengan bapaknya Nabi ketemu di mana Pak? Di kakek yang namanya Kilab. Ya, ketemu di kakek yang namanya Kilab. Berarti sepupu berapa kali itu Pak? Ya, sepupu 4 kali ke 5 kali itu. Iya, sepupu 5 kali. Ini menunjukkan bahwasanya sepupu itu boleh nikah. Gitu ya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi menikah dengan anaknya Nabi. Boleh. Ya. Jadi sepupu itu boleh nikah. Kemudian yang ketiga kata beliau fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Fatajtami', maka berkumpullah, ketemulah ummuhu, mamanya Nabi, ma'a walidihi, bersama bapaknya Nabi, fi jaddihil khamis, di kakek yang kelima, wa huwa Kilabun, yaitu Kilab. Nah, ini membantah bahwasanya ada sebagian suku yang tidak boleh nikah sama sepupu. Ya, sepupu itu bukan mahram, sehingga halal nikah sama sepupu. Ya, Ali bin Abi Thalib nikah sama Fatimah, dekat sekali nasabnya. Kakek Nabi, bapak Nabi Abdullah dan Aminah sepupu. Ya, maka kalau kita punya sepupu cantik, enggak apa-apa kita nikah. Ya, yang penting istri kita ridho. Ya, kalau kita mau nikah lagi sama sepupu, enggak apa-apa. Ya. Itu nah sepupuku janda ya, kesian, aku tolong. Bilang istri, ya suruh orang aja yang tolong, jangan kamu. Ya, kamu itu buat aku saja sendiri. Masya Allah. Ya.
Jadi sepupu itu boleh dinikahi. Kemudian yang terakhir kata beliau yang keempat, walaqad tuwfiya waliduhu, dan sungguh tuwfiya meninggal, wafat. Waliduhu, bapaknya Nabi Abdullah, meninggal. Wa huwa fi batni ummihi, sedangkan Nabi itu fi batni ummihi, di perutnya ibunya. Jadi Nabi, bapaknya meninggal ketika Nabi masih dihamilkan. Wa umruhu 18 sana, dan umurnya Abdullah waktu meninggal itu 18 tahun. Bapaknya Nabi meninggal umur 18. Berarti nikahnya umur berapa itu, Pak? Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang Arab itu nikahnya muda-muda. Apa faedahnya nikah muda, Pak? Kita masih muda, anak-anak sudah besar. Tapi kalau nikah umur 50, anaknya SMP, dia meninggal sudah. Ya kan? Dia sudah pensiun, dia sudah kai-kai, anaknya masih butuh biaya. Maka orang dulu itu nikah muda-muda, alhamdulillah masih muda, sudah punya cucu, masih muda, anaknya sudah besar-besar. Maka jangan terlalu tua lah nikah, ya. Abdullah meninggal umur 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dan bapaknya Nabi dufina, dikubur di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan bapaknya Nabi meninggal dalam kondisi tidak meninggalkan sedikit pun dari harta. Jadi bapaknya meninggalkan Nabi yatim. Jadi yatim itu ada 3 tingkatan, Pak. Yang pertama yatim tapi sudah ngerti. Karena definisi yatim itu apa? Orang yang meninggal sedangkan dia belum balik, itu yatim. Tingkatan pertama yatim yang sudah ngerti, artinya dia mungkin sudah SD kelas 5, SD kelas 6, meninggal bapak. Itu yatim sudah ngerti dia. Ya, dia sedih, tentu sedih. Yang kedua yatim yang belum ngerti. Yatim dia masih umur 1 tahun. Ya, bapaknya meninggal dia masih umur 6 bulan. Itu yatim tingkatan kedua. Yaitu dia meninggal bapaknya dalam kondisi dia belum mengerti tentang kehidupan. Ya, seperti anak-anak yang masih bayi, bapaknya sudah meninggal. Tingkatan yatim yang paling tinggi, orang yang yatim belum lahir ke dunia, seperti Nabi SAW. Maka Nabi itu, kata para ulama, adalah yatim yang tingkatannya paling tinggi. Kenapa? Nabi belum muncul ke dunia, masih dalam perut ibunya, bapaknya sudah meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu tingkatan yatimnya yang paling menyedihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sejak lahir saja sudah diuji. Ya. Kemudian lagi nanti Nabi menjadi kehidupan, umur 6 tahun meninggal mamanya, diasuh kakeknya, umur 8 tahun meninggal kakeknya, diasuh pamannya. Maka Nabi itu Pak kesana kesini, diasuh kakek, diasuh paman, diasuh ibu. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, asyaddul bala'il anbiya tsummal amsal fal amsal. Seberat-beratnya ujian itu adalah ujiannya para nabi. Kemudian yang sepertinya. Maka kalau kita bahas ujian Nabi, terasa tidak ada apa-apanya ujian kita. Nabi itu Pak anaknya 7, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Sebayangkan Pak ya, anaknya 7, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi meninggal, sisa Fatimah saja. Seluruh anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Menunjukkan betapa ujian Nabi itu tidak ada henti-hentinya. Oke, sampai sini kita bisa bahas. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, pada halaman yang ke-6 tentang lahirnya Nabi SAW dan masa menyusui Nabi SAW. Mudah-mudahan ya bapak-bapak bisa datang lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, nanti bisa bawa pulpen, bawa kitab, kita sama-sama belajar. Ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik untuk kita semuanya untuk bisa menyelesaikan kitab ini, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang telah dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.